Shalom pemirsa, Halo. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Dan kami percaya bahwa acara ini sudah menjadi berkat buat siapapun Anda menyaksikan. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan tentunya bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa apabila Anda selama ini sudah diberkati melalui Good News Program, baik melalui tayangan di televisi di mana Anda menyaksikan saat ini, ataupun melalui YouTube channel di Anugerah Ministries, jangan lupa untuk Anda bisa memberikan support kembali kepada kami dengan cara memberikan subscribe. Dan juga ada lonceng, ada pencet, sehingga setiap ada uploadan baru Anda pasti akan mendapatkan notif, oke? Nah pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di masa COVID-19 ini telah banyak sekali merubah landscape daripada kehidupan. Khususnya ada begitu banyak orang-orang yang dulunya bekerja di sebuah perusahaan, mereka merasa nyaman, kemudian mereka merasa aman. Kemudian tidak sedikit pada waktu COVID terjadi, perusahaan mereka terganggu, kemudian ada downsizing, kena PHK. Tidak sedikit daripada perusahaan itu yang bahkan gulung tikar, sehingga memaksa mereka untuk kemudian membuat sesuatu yang baru, ya, yakni menjadi pengusaha. Ya, hari ini kita akan membahas tentang coaching small business. Karena banyak banget di tengah masa pandemik ini orang-orang yang kehilangan pekerjaan harus memulai gitu ya. Kalau biasanya jadi karyawan, sekarang memulai bisnis sendiri. Yes. Nah, kira-kira tuh seperti apa kalau kita memulai bisnis dan bagaimana caranya? Kita akan mendatangkan seorang coach yang gak asing buat kita ya, Ibu Esra Manurung, supaya pemirsa sekalian bisa diperlengkapi. That's right. Oleh karena itu pemirsa sekalian, tanpa menunda waktu kita langsung untuk menyaksikan satu video klip tayangan yang satu ini. Saksikan. Mengawali tahun dengan positive vibe akan membuat kita makin optimis dalam menjalani tahun 2021 ini. Kita sudah bertahan melalui 2020 yang diterpa oleh pandemik. Nyatanya, kita semakin terlatih dan kuat menghadapi kondisi sulit. Kali ini, Good News mau ngajak pemirsa nih untuk belajar dari narasumber yang sudah tidak asing lagi, Esra Manurung. Kali ini, beliau akan menjadi coach kita dalam topik Coaching Small Business. Yuk panggil rekan-rekan dan partner usaha Anda untuk menyaksikan episode ini. Supaya melalui episode ini, UMKM kita akan bangkit, roda perekonomian semakin baik, dan biarlah kita bisa menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Stay tune hanya di Good News Program. Kalau saya punya bisnis berarti saya akan bisa punya lebih banyak uang. Atau banyak sekali uang gitu. Nah menurut Ibu alasan-alasan yang baru saja saya sebutkan ini valid gak? Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini Coaching Small Business. Langsung kita tampilkan narasumber kita, Ibu Esra Manurung. Shalom Bu Esra. Ya, apa kabar Bu Esra? Puji Tuhan, welcome back to Good News Program. Ya kayaknya ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena Ibu nggak di studio pada kali ini, tetapi kayaknya Ibu ada di satu resort nih ya. Di mana nih lagi? Mana nih Bu? Iya, saya lagi di Bali, Pak. Wow. Kami ada pembukaan rumah baca di Desa Tabanan, Tangun Titi, daerah utara ya. Very nice, very nice. Iya. Jadi memang dengan kondisi seperti ini kita bisa berada di mana saja ya. Kita sudah merubah banyak sekali landscape nih. Ya. Lain kali kita coba ya Bu, Ibu yang di studio, kami di Bali ya. Good idea. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bu Esra, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah coaching small business. Nah, Ibu bisa ajarkan kepada kami dan juga kepada pemirsa nggak, why do people want to start a business gitu? Iya, terima kasih ya Pak Daniel dan Ibu Debbie. Ini kesempatan yang sangat istimewa karena dalam situasi yang istimewa ini, saya menyebut situasi ini istimewa karena mostly banyak sekali bisnis yang terguncang, Ya. ya.
Ya. Mungkin kecuali beberapa seperti Amazon dan teman-temannya ya, tapi yang lain-lainnya justru terguncang. Nah, kalau kita lihat ada satu peluang di tengah-tengah keadaan ini untuk small business. Ya, dari dulu juga nenek moyang Cina udah tahu bahwa kalau ada bahaya itu selalu ada peluang. Ya. Betul. Jadi peluang apa nih yang bisa kita lihat sekarang, yaitu peluang untuk memulai bisnis, Pak Daniel. Wow. Ya. Nah, jadi sekarang banyak banget ya orang-orang yang tadinya kerja mau nggak mau tuh dipaksa oleh keadaan mereka membuat sebuah perubahan. Ya. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang sangat bagus dan perlu sekali mendapat dukungan. Mereka perlu mendapat dukungan, perlu dibimbing, perlu di-coach, perlu dikasih mindset yang membantu supaya semakin percaya diri. Aha. Nah, kenapa sih kita sebetulnya bagus banget untuk berbisnis? Ya. Saya itu pengen berbagi kepada Bapak Ibu semua yang sekarang sedang mulai bisnis bahwa kita emang harus kerja, kita harus bisnis, mau situasi lagi susah, mau senang, kita sudah dirancang loh untuk kerja. Ya, betul. Ya. Nah, Bu Esra, ini kalau ngomong tentang mindset ya, memang benar nih, ada dari suku-suku tertentu yang mindsetnya itu nggak mau kerja ikut orang lain, nggak mau jadi karyawan, maunya itu harus punya bisnis untuk menjadi bosnya sendiri. Nah, mindset seperti ini gimana menurut Bu Esra? Karena menurut mereka, kalau kerja sebagai karyawan itu yang bikin kaya bosnya, tapi diri sendiri nggak akan pernah kaya. Tapi kalau punya bisnis sendiri bisa jadi orang kaya, gitu gimana Bu Esra? Oke, kalau kita bicara gitu Bu Devi, kita bicara mengenai kapan kan? Kapan saya bisnis, kapan saya kerja ikut orang lain. Nah, di awal kita sebelum bicara kapan Bu, kita bicara dulu mengenai kenapa kita memang harus bisnis. Oke. Nah, I see, saya pengen ajak Ibu juga untuk ingat di Kejadian 3 ya. Di Kejadian 2 ayat 15 saya bacakan ya Bu. Silakan. Dan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi kita didesain itu emang untuk kerja, doing something, mengusahakan, memelihara. Itu kerja loh, Bu. Ya, betul. Kerja. Nah, banyak orang bilang gini, bunga aja sama burung nggak usah kerja, cantik ya kan, bernyanyi dan menari-nari. Tapi kan kita bukan bunga, kita bukan burung. Kita lebih tinggi daripada itu semua. Nah, namun demikian, gini Bu, ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa lebih enak jadi pengusaha nih, karena kalau menjadi pengusaha kan saya bisa punya freedom of time. Dan kemudian daripada bekerja misalnya di sebuah perusahaan menjadi seorang profesional, misalnya waktunya udah diatur fix banget gitu ya. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ada juga orang-orang yang berpikir kalau kita bekerja membuka perusahaan atau membuka bisnis, itu kan berarti kita bisa memaksimalkan potensi pribadi. Nah, menurut Ibu pertanyaan gini nih, atau bahkan yang paling banyak alasannya menurut saya adalah orang berkata bahwa kalau saya punya bisnis berarti saya akan bisa punya lebih banyak uang. Atau banyak sekali uang gitu. Nah, menurut Ibu alasan-alasan yang baru saja saya sebutkan ini valid nggak? Cukup valid nggak untuk membuat seseorang pindah kapal dari menjadi seorang profesional kemudian berpindah menjadi seorang pebisnis? Silakan Bu. Ya, Pengkhotbah 3 bilang segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk kadang-kadang kita harus kerja sama orang dulu. Tapi ada waktunya kita akan memulai bisnis. Kalau saya sebagai seorang pebisnis, saran saya belajar dulu kerja sama orang. I see. Kenapa kerja sama orang? Karena untuk memulai sebuah bisnis, kita kan resikonya tinggi. Kita butuh kelas buat belajar. Nah, tapi banyak sekali orang yang belajarnya kelamaan, nggak lulus-lulus gitu. Jadi dia nggak berani-berani keluar dari zona nyamannya. I see. Nah, jadi sebagai orang tua, saya pun pasti akan menyarankan anak-anak untuk nanti kamu bisnis ya. Tapi sebelum kamu bisnis, bagus loh nak kalau kamu kerja sama orang dulu 1-5 tahun. 1-5 tahun. Nice, interesting. Jadi menurut Ibu kalau misalnya 1-5 tahun itu biasanya rata-rata kan kalau zaman sekarang nih ya, kita asumsikan bahwa minimal seseorang itu udah bisa lulus S1 lah. Gitu ya. Jadi lulus S1 kira-kira umur berapa? 21? 22 tahun nih ya. Jadi menurut Ibu apakah 5 tahun itu masa yang cukup atau pertanyaannya bisa dibalik, kenapa 5 tahun? Ya, karena di dalam berbisnis Pak, kita mengenal yang namanya long term goal and short term goal. Oke. Ya.
long term goal itu 10 tahun ke atas. Oke. Ya, kalau short term goal atau goal jangka pendek itu adalah 5 tahun. Ya. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun itu kita bukan hanya sekedar belajar, tapi ada sesuatu yang kita kuasai, ada sesuatu yang kita tuh expert, skill yang tadinya nggak ada kita jadi ada gitu. Bapak pernah ingat ya ada yang bilang, bacalah buku 15 menit setiap hari tentang sesuatu, maka 5 tahun kemudian Anda sudah jadi ahlinya. Wow. Betul. Jadi itu tidak kebetulan, Kami di dunia bisnis, saya juga belajar dari banyak coach. Mereka selalu punya bahasa yang sama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Iya. I see, oke. Ya, ini bagi teman-teman pemirsa sekalian yang mungkin tidak familiar dengan Bu Esra Manurung. Beliau ini adalah seorang wanita hebat loh. Karena kalau Anda misalnya membutuhkan, pengen tahu rekam jejak daripada Bu Esra Manurung, tentunya bisa cari di Google atau di YouTube channel kami itu ada beberapa link ya. Kami sudah pernah menampilkan bagaimana Bu Esra ini dulu dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Betul ya Bu ya? Kemudian bagaimana bertumbuh kembang, mengalami lawatan Tuhan, kemudian menjadi seseorang yang mempunyai victim mentality, ya, mental korban, kemudian mental orang miskin, dan kemudian ini sekarang sampai akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha, wanita yang luar biasa, menjadi coach daripada banyak orang. Benar ya? Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Praise the Lord. Nah, Bu Esra, ini kita kalau ngomong tentang bisnis ya, bahas tentang what-nya dulu. Nah, banyak orang itu berpikir bahwa bisnis itu adalah tentang jualan sesuatu. Ini apalagi di tengah-tengah pandemik gini, tiba-tiba ibu-ibu rumah tangga jualan Ya, masakan. or is it not gitu? Ya, Apakah jualan tuh nggak sama dengan bisnis? Silakan Bu. atau bedanya apa gitu, Bu? Di dalam bisnis pasti ada penjualan dan marketing. Tetapi kalau kita bisnis dan marketing, kita belum tentu menjalankan bisnis. Bisa aja kita cuma sales. Karena bisnis itu ada prosesnya, Bu. Ya. Dan proses yang di ujung adalah terjadinya transaksi penjualan. Oh. Nah, kalau yang dijalankan hanya penjualan, nggak ada proses di belakang sebelumnya, berarti kita sales. Oke. Kita adalah self-employee. Atau kalau saya kerja, saya dapat komisi. Beda banget dengan bisnis. Bisnis itu lebih banyak pilar-pilarnya. Ya, proses-prosesnya apa aja Ibu bisa jabarkan kepada kami nggak? Ya, misalnya ya, kalau kita mau bisnis, seorang pebisnis itu minimal ya, saya bikin catatan, minimal kita punya 5 hal kalau kita bisnis. Pertama ya, seorang pebisnis itu berani ada di zona yang betul-betul tidak nyaman dan beresiko. Sedangkan sales belum tentu. Ya. Oke. Itu satu. Ya. Kedua, seorang pebisnis itu punya goal yang spesifik, jangka pendek dan jangka panjang. Saya bicara mengenai seorang pebisnis yang nantinya jadi sukses ya Pak ya. Ya, ya. Tentu, pasti Bu. Ya, jadi dia udah tahu nih 5 tahun lagi goal saya ini. 10 tahun lagi produk saya sudah ada di sini. Gitu. Jadi dia sudah punya goal. Nah, inilah kenapa kita hari ini pengen memberikan. I wish dulu tuh saya dengerin kayak gini waktu saya memulai. Ada yang bisnis nuntun saya. gitu ya. Ya, lebih teratur, lebih Ya. ada kisi-kisinya gitu. Kemudian yang ketiga, seorang pebisnis itu dia berani untuk taruh resiko dan tanggung jawab di bahu dia. Dia nggak bilang, oh ini kerjaan kamu, ini kerjaan saya. Pebisnis nggak gitu. Kalau pebisnis itu dia bilang gini, aduh ada masalah dengan customer service saya yang harus tanggung jawab. Ada masalah dengan produk, kurang cocok nih di market, saya yang tanggung jawab. Ada masalah nih dengan sales after service, saya yang tanggung jawab. Aduh makanannya nih ternyata kurang enak nih. Nah kalau sales dia akan bilang, aduh makanya Ibu Debbie ini makanannya kurang enak, Ibu Debbie yang salah. Ini kerjaannya Ibu Debbie. I see, oke. Beda kan? Beda kan? Ya. Kemudian apa lagi Bu? Nah berikutnya, seorang pebisnis itu pasti mikir gimana marketing produknya dia. Sama sales. Mereka ada yang sama, yaitu mikirin gimana supaya terjual. Gimana supaya omsetnya besar. Terus dia juga ngadain research. Apa sih pendapat pasar? Orang tuh ngomong apa, kurang apa. Dia riset sendiri ya. Dan dia mikirin, saya maunya targetnya sekian. Ini sama sales, tapi yang lainnya kan beda. I see. Kemudian yang kelima, sama-sama mikir untung Pak. I see, oke. Cuan tadi itu ya. Alright. Ya, sama-sama mikir untung. Tapi 1, 2, 3 itu berat. Resiko, tanggung jawab, dan goal. Dia pegang semua. Itu mereka sales nggak punya itu. Sales itu pokoknya aku jualan, dapat omset, dapat duit, selesai. Jadi jangan sampai kita cuma jualan. Kita pikir kita bangun bisnis, padahal enggak, kita cuma jualan. Nomor 2 tadi kan goal. Goal itu datang dari mana? Visi. Datang dari visi. Dia melihat sesuatu kan. Nah ini saya mau hubungkan juga dengan kita anak-anak Tuhan yang melakukan bisnis.
Banyak juga orang Pak yang bisnis itu hanya karena lagi heboh nih bisnis, aku juga deh ikut-ikutan. Iya benar. Ada produk yang lagi trendy, semua orang Betul. jualan produk yang sama gitu ya. Itu akhirnya jatuhnya cuma jualan yang temporary, nanti ganti lagi. Aha. Nggak ada sesuatu yang dibangun. Nah kalau mau bisnis kita mesti punya visi, Ya. mesti punya visi. Nah kita lihat ya, gimana sih supaya punya visi, kan banyak yang nanya gitu Bu, dari mana sih datangnya visi? Visi itu datangnya dari pengetahuan. I see. Oke. Dari pengetahuan akan bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidup kita, terutama kita anak-anak Tuhan. Kita kan lihat ya di Efesus 2 ayat 10, Ya. bahwa kita ini sebenarnya udah ada nih kerjaan baik yang sudah ditentukan untuk kita lakukan. Amin. Pernah nggak sih kita keris gitu, daripada kita keris, kok enak ya dagangan warung sebelah, saya juga pengen tahu resepnya. Pernah nggak kita keris, Tuhan sebenarnya visi Tuhan tuh buat saya apa? Ya. Saya mau dong melakukannya. That's Betul good. sekali. Jadi pengetahuannya bukan pengetahuan karena kita belajar ilmu-ilmu dari dunia, belajar ilmu marketing dan lain sebagainya, tapi pengetahuannya adalah pengenalan akan Tuhan ya Bu ya. Iya, mengenal. That's good. Kan banyak orang Bu, itu masuk Bu. Jadi kita ada, kalau yang tadi Ibu bilang itu kan skill. Kita Ya. juga punya skill yang memang kita belajar dari pebisnis lain kan. Ya, Tapi kita juga punya vision, kita punya wahyuan, revelation bahwa ini saya mesti kerjain. Nah, kalau mau tahu gimana dapetinnya, kita mesti tahu dulu platformnya, fondasinya, bahwa Efesus 2 ayat 10 Tuhan udah punya. Ibu pasti ingat, Musa itu juga punya job, Yusuf punya job, Paulus punya job, Tuhan Ya. Yesus pun punya job. Saya jobnya apa? Nah, itu dimulai kan, kita juga tahu bahwa nggak ada spiritual blessing yang datang tanpa diminta. Jadi kita mesti minta. Ada 2 pertanyaan yang mesti kita minta sebagai pebisnis sih harusnya ya. Satu, kita nanya dulu, Tuhan kamu tuh sebenarnya siapa? Saya ingin mengenalmu. Tapi jangan sampai situ terus, sampai tua nanya terus, Tuhan kamu siapa? Kedua, kita mesti maju lagi, Tuhan kamu punya rencana apa sih buat saya? Kenapa saya lahir ke dunia? Ya. Apa sih yang harus saya accomplish? Nah, nanti dari situ biasanya Tuhan itu akan menjawab dan memberikan kita sebuah visi. Saya mau cerita dikit dalam perjalanan saya ya Bu. Silakan. Ya boleh. Waktu saya ikut Tuhan, kan saya cuma bilang, Tuhan saya mau mengenalmu. Tapi setelah mengenal Tuhan, mulai curious dong. Iya ya Tuhan, ini ternyata manggil orang tuh ada tujuannya. Saya apa ya tujuannya? Lalu saya mulai berdoa, Tuhan I want to do your will. Saya mau melakukan kehendak-Mu, bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Itu platform, itu basic harus ada. Nah setelah itu, saya tuh baca di Kejadian 15 Bu, ayat 5 sampai 6. Ini my own testimony, mungkin bisa jadi ngeklikin teman-teman gimana sih saya dulu ya dapat visinya gitu. Ya. Waktu itu saya tuh dibayangkan gitu ya Bu. Waktu itu kan Abraham lagi kayak sedih karena dia tuh, Tuhan bilang nanti kamu punya anak lagi nih. Tapi dia bilang, aduh Tuhan, kamu tuh mau apa dari saya anak aja nggak punya. Nanti ini semua warisan juga buat bujang-bujang saya. Dia nggak Ya. punya visi kan. Ya. Dia nggak punya visi. Dia kaya tapi tinggal mati. Ya. Abraham nggak punya visi. Siapa yang kasih dia visi? Terus Tuhan. Tuhan tuh unik banget. Seperti seorang ayah yang ngajarin anaknya bermimpi. Di situ dia bilang, dia mengajak Abraham keluar dari tenda. Terus dia bilang, lihat deh bintang-bintang di langit. Yeah. Kan romantis banget kan? Ya. Bintang. Ya kan, look at the stars. Jadi ini visualisasi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yes. Ya. Dia bilang, lihat deh tuh langit. Artinya Tuhan tuh ngajarin dia bermimpi kan? Betul sekali. Ya. Dream big, dream high. Seperti Soekarno bilang kan, orang Indonesia bermimpilah setinggi langit. Karena kalau kau terjatuh di antara para bintang. Wah. Keren. Ya kan? Jadi kita itu diajarin sama Tuhan kita untuk bermimpi besar. Tapi bukan, oh Bu Debbie keren ya, saya mau deh kayak Bu Debbie. No, kita tanya sama Tuhan, blueprint saya apa? Mimpi besar Tuhan buat saya Ya. apa? Luar Nanti biasa. Tuhan kasih. Jadi saya dapat di situ, saya langsung, wah Tuhan, saya mau bermimpi apa yang Tuhan mau. Nah di situ saya udah dapat visi Bu. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang kaya, aku nggak takut ngomong, aku mau jadi orang kaya, aku mau jadi orang yang sukses, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Amin. tapi gimana jadi bangsa-bangsa? Saya duit aja nggak punya, sama Abraham. Saya gimana mau punya anak? Saya aja udah nggak bisa punya anak, udah nggak bisa tidur sama istri saya. Kita semua menghadapi kemustahilan. Ya. Ya, betul sekali. Ya, tadi Bapak bilang kan, kalau mimpi kita nggak bikin orang ketawa, kita nggak mimpi. Wow. Kalau mimpi kita nggak bikin kita diolok-olok orang, Ya. kita tuh nggak mimpi. Betul. Oke. Nah, ini menarik sekali ya Bu. Jadi kita wrap up dulu nih untuk segmen yang satu ini. Ya. Jadi rupanya pada waktu kita mau memulai suatu bisnis, mulailah dengan satu pengertian mengenal
siapa Tuhan itu. Sehingga dari hubungan pribadi itu kita akan menangkap apa yang Tuhan Menjadi kehendaki dalam visinya kehidupan Tuhan. kita. Kemudian yang kedua, maka kita akan mulai mengerti hatinya Tuhan dan mulai menggambarkan memvisualisasikan satu visi Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Betul ya? Yes. Nah, jangan istilahnya mau bisnis karena ngejar cuan dulu. Istilahnya gitu. Karena banyak orang yang istilahnya terburu nafsu, kemudian mereka hanya mendapatkan untung cuan atau untung gitu kan, sama aja gitu. Istilahnya mereka nggak mau menyingkirkan faktor ruginya, karena akhirnya banyak orang yang kemudian kecewa ternyata bangun bisnis bukan hanya cuman nerima cuan doang atau untung doang. Betul gitu. banget. Apalagi kalau menjalankan visi yang Tuhan kasih belum tentu cuan di awalnya. Ya kan? Betul. Bisa-bisa rugi-rugi dulu, tapi Ya. kalau kita persisten baru nanti akhirnya Ya, untung. betul. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Kami berharap bahwa pada waktu fase-fase seperti ini, apabila Anda merasa bahwa Anda memang terpanggil untuk membuka suatu bisnis atau memulai suatu bisnis, kami percaya bahwa episode ini sangat cocok sekali dengan Anda. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, dan sekali lagi jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Kita jujur lah ya, nggak semua orang itu punya mindset bisnis langsung lahir dapat warisan dari ayahnya, tuh nggak semua. Contoh, anak seperti saya yang dilahirkan di keluarga yang nggak bisnis. Ya aku tuh nggak ngerti bisnis itu apa, tuh nggak ngerti Pak. Yang terpenting adalah roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Coaching Small Business adalah episode yang kami sajikan pada Good News Program kali ini, dan kami sekali lagi berharap ini akan menjadi berkat buat Anda, tentunya terutama bagi Anda yang sedang dalam tengah-tengah atau berpikir untuk memulai suatu bisnis. Silakan, Deb. Ya, langsung kepada Bu Estra. Bu, sekarang kita mau belajar how-nya ya. Jadi kalau sekarang kita udah mengerti ada orang-orang yang terpanggil untuk berbisnis dan sudah menerima visi dari Tuhan, gimana mengimplementasikannya? Karena banyak orang itu yang kemudian bingung, nggak ngerti langkah-langkah awal apa yang harus diambil. Silakan, Bu. Ya, terus ada juga yang bilang, apakah memang semua harus bisnis? Kalau semua harus bisnis, terus siapa yang kerja sama bisnisnya? Good question. Kalau semuanya jadi pastor, siapa yang jadi jemaat? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi kepada pengkhotbah 3. Semua tuh ada waktunya. Kita nggak usah pusing mikirin yang nggak ada dalam kontrol kita, ya. Jadi ada kalanya memang kita itu kerja sebagai employee. Dalam dunia bisnis kita mengenal 4 kuadran kan. Kuadran employee, kuadran self-employee, yaitu orang yang lagi transisi dari karyawan, lagi jualan-jualan. Jadi banyak banget ternyata kita ini yang kita lihat sekarang merebak di UMKM, itu mereka sebetulnya lagi transisi aja dari mindset yang employee, karyawan, jadi penjual. Belum pindah lagi ke next kuadran, yaitu pebisnis. Nah, dari pebisnis, kalau dia berhasil, dia pasti akan ekspansi, dan itulah yang kita sebut dengan investor. Mantap. Jadi mereka akan pindah. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek, saya di kuadran yang mana sekarang. Nah, saya juga yakin sekarang ada banyak sekali orang yang ada di kuadran self-employed yang mau pindah ke bisnis, tapi takut. Ketakutannya adalah, saya berhasil nggak ya?
saya bisa nggak ya? Nah kalau muncul seperti itu wajar, semua juga punya pemikiran seperti itu, semua Ya. punya. Jadi kalau kita bilang apakah dulu pendiri Facebook, Amazon, mereka juga ragu, mereka juga diragukan gitu. Jadi itu fase biasa. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kan kembali kepada fondasi tadi. Kita udah tahu nih, ini memang masanya saya untuk pindah. Taunya kapan? Kapan saya mesti pindah gitu kan? Kapan saya sebetulnya mesti pindah kuadran? Tandanya adalah satu, kita udah menguasai bidang itu. Oke. Wow. Kita udah menguasai, jadi kita udah bisa bilang, oh kecil, saya tahu lah cara jualan kayak ginian, saya udah jago lah gitu. Ya, ya, Nah ya. berarti itu kita mindsetnya sudah ada di A, kita udah jago. Nah kalau di dalam Tuhan, setiap kita berpikir pertama kita udah menguasai skillnya, kedua kita udah dapat reputation, kita udah dapat apresiasi, market udah mengakui, wah kalau untuk siaran pemberitaan good news itu pokoknya ya Pak Daniel sama Ibu Debbie itu jago deh, mereka tuh emang udah bagus banget, acaranya juga Tuhan. keren. Ya. Itu artinya udah ada apresiasi dari market. Artinya kita udah punya prestasi, jadi udah jago. Nah di titik seperti itu biasanya yang muncul adalah zona nyaman. Zona nyaman karena kita udah enak kan, udah enak. Nah itulah titik di mana kita ada di dalam mindset A, yaitu saya sebut itu mindset A. Tuhan seringkali di zona itu sudah Z. Itulah yang dia bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Ya. Pikiranmu bukan pikiranku. Itu apa sih sebetulnya? Itu sebenarnya next level. Wow, mantap, Next mantap, level. mantap. Kamu udah jago kan di sini. Come on, you go up. Karena kita selalu akan dibawa sama Tuhan ke tempat yang Tuhan aku nggak ngerti. Tuhan mau mulai dari mana? Ya. Baru di situ kita bergantung sama dia kan. Makanya dia bilang, my mind is not your mind. Ya. Ya. My way is not your way. Itu bukan bicara masa kita sama Tuhan beranteman terus, enggak, itu bicara new level. Kita akan pindah kuadran gitu. Jadi Ya. kalau kita jadi employee nih, kita udah promosi, kita udah settle, kita udah jago, disayang sama bos, jangan keluar. Aduh, jangan keluar. Biasanya itu adalah tanda new level is coming. Wow, ya. Nah Bu, ini saya ada pertanyaan. Berarti ada suatu kewajiban semestinya dari siapapun juga pada level manapun juga ya. Apapun. Ini kita ngomong dulu kepada orang-orang yang masih berada di sebuah perusahaan nih ya. Ya. Sebagai employee misalnya ya. Jadi kewajiban mereka adalah menguasai bidang itu. Yes. Kemudian belajar, membuka wawasan seluas-luasnya. Yes. Supaya mereka istilahnya apapun yang Tuhan kehendaki kapan akan pindah ke kuadran berikutnya, itu mereka akhirnya akan siap. Itu ya Bu ya. Ya, Nah, naik level dia. Betul, self-employed ini bahasa Indonesianya bagi teman-teman yang mungkin bingung, saya rasa adalah wira swasta, betul ya Bu ya? Iya, Jadi- wira swasta kecil-kecilan, Betul. tetapi belum bisnis, baru jual-jualan aja. Ya, Ya, ya. karena wira swasta memang beda sekali dengan bisnis gitu ya. Ya, Karena bisnis ya. ini akan involving dengan Melibatkan banyak orang. tata kelola Ya. perusahaan. Manajemen, Misalnya bikin tim. ada PT-nya, ada CV-nya gitu ya. Kemudian Oke. ada legalitasnya, ada Keluar Betul. modal. betul, ada modalnya, ada mungkin Ya. bahkan pemegang sahamnya, ada masalah legalitasnya gitu, banyak sekali, luas sekali implikasinya, betul ya Bu ya? Ya, itulah nanti how-nya ya. Ya. How? Bisnis tuh how gitu. Tadi Bapak sebut semua itu, kita sebut dalam satu kata, ada sistemnya. Mhm. Sementara self-employed dia nggak usah pakai sistem. Nggak perlu sistem. Aku happy aku jualan, aku happy Nggak. aku bikin makanan, aku Ya. nggak happy aku nggak bikin. happy Itu nggak kan usah bisnis. jualan. Ya, ya, ya. Jadi karena kalau udah punya bisnis itu, lu mau nggak mau lu harus perform Harus gitu. jalan. Ya, Iya. apalagi kalau misalnya udah berhubungan dengan harkat hidup banyak orang, Benar. maksudnya kita bisa dimaki-maki orang nih. Iya. Gimana Ya. nih? Gue mau makan di restoran kamu, kok nggak buka gitu? Gimana gitu? Wah, Kok hari ini tutup? Iya. Lagi bete tutup. Lagi Iya. happy buka gitu. Iya, 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 iya. Nggak bisa gitu lagi. Jadi rupanya makanya pada waktu seseorang mempunyai satu bisnis, bukan cuma dia punya visi, tetapi dia punya values, punya misi, kenapa bisnis itu ada. Demikian ya Bu ya. Nah ini saya ada pertanyaan nih, kenapa tadi Ibu menekankan kata-kata coaching nih. Apa sih faedahnya Kalau pada coach. waktu seseorang memulai satu bisnis itu mempunyai atau berhubungan dengan seorang coach nih Bu? Enak sekali Pak, karena di dalam how to menjalankan bisnis, di dalam how to ya kita jujur lah ya, nggak semua orang itu punya mindset bisnis langsung lahir dapat warisan dari ayahnya tuh nggak semua. Contoh, anak seperti saya yang dilahirkan di keluarga yang nggak bisnis, Mhm. ya aku tuh nggak ngerti bisnis itu apa tuh nggak ngerti Pak. Iya, iya, iya.
Saya nggak ngerti. Saya taunya saya harus sarjana, saya kerja di bank. That's what I know gitu. Tapi setelah kerja di bank, kok beli motor aja nggak bisa? Tadi kan Bapak bilang, bener nggak sih Bu, bisnis dapat lebih banyak? Exactly. Bisnis pasti dapat lebih banyak. Oh, banyak juga kok employee yang gajinya besar. Oh, kita balik lagi ya, banyak juga kok bisnis yang lebih besar daripada itu. Oh, Nah, I jadi see. kalau mengenai cukup apa enggak itu beda. Kita ngomong mengenai money management. Ya. I see. Kan? Lain lagi, tapi bisnis itu hasilnya pasti lebih besar daripada sales, Ya. lebih besar daripada employee. Kenapa? Karena ada sistemnya. Ya. Nah, Ibu Esra boleh nggak guide bagaimana caranya untuk memulai bisnis? Pertama, kita punya fondasinya yang udah kita bahas di depan. Betul. Ya. Itu mesti ada ya. Jadi bisnislah dengan visi yang Anda dapat dari Tuhan. Karena kalau seperti itu, ngerjainnya tuh enak banget dan berdampak pada kekekalan. Betul, mantap. Apapun bisnis kita, Bapak Ibu, yang kita sedang mulai, entah kita donat, entah kita bikin sambal, jangan takut dengan hal-hal kecil. Karena semua yang besar itu mulai dari kecil. Betul, Mantap. mantap. Semua mulai dari kecil. Dulu juga McDonald apa yang lain dan Kentucky itu juga jualannya cuma asong-asongan gitu kan. Tapi sekarang bisa jadi franchise yang begitu besar. Betul. Ya. Tuhan kasih kita visi untuk berpikir besar. Karena apa? Bisnis itu fondasinya mesti berhubung dengan dua, Bu. Mesti Apa connect dengan misi. Mesti Misi. connect dengan misi. Kemudian dua, mesti connect dengan mandat Tuhan. Jadi Wow. apapun bisnis Anda, jangan pernah membangunnya, oh ini sekuler, ini rohani, nggak ada. Kita semua bisnis supaya kita jalanin misi Tuhan, supaya nanti kita dibilang sama Tuhan, aku tahu perbuatanmu. Kamu memang nggak mampu, tapi kamu setia. Kedua, dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku, ajarkanlah kepada mereka apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Jadi Mantap. bisnis kita kesuksesannya itu untuk dua ini, harus dari awal digandeng. Mantap. Ya. Karena kalau nggak digandeng, kita ke bawah dunia nanti. Ya. Sukses tapi nggak tahu kemana gitu. Kita gandeng dari awal. Baru kita, oke, what should I do? Saya mesti mulai bisnis dari mana, Bu? Nah, disinilah enaknya ada coaching, Pak. Karena coaching itu kita mendapatkan seseorang yang juga ngerti bisnis, dia bisa kita tanya-tanya gitu loh. Ya, Ya. ya. Biasanya memulainya itu selalu dari apa yang ada. Oh, maksudnya dalam bentuk talenta orang itu ataukah misalnya skill seperti Ya. apa? Nah, jadi kapan sih kita tahu ini saatnya saya memulai? Tadi kita udah bahas juga, kita udah expert di bidang itu. Kita udah dipromosi, Bos. Kita sayang banget sama kita, nilai kita tinggi. Itu artinya kita udah zona nyaman. Dan Tuhan akan bawa kita ke tempat yang pikiranmu bukan pikiranku. Itu exciting banget nice. kan? Nah, nanti di situ biasanya pertanyaannya satu nih, Pak. Kamu punya apa? Nah. Oke. Bukan, saya pakai apa ya? Bukan. Tapi saya punya apa? Itu dalam kaitannya dengan skill ya, Bu ya? Iya, jadi Dan- misalnya, oh saya bisa bikin kue, oh saya bisa jualan, oh saya bisa ngomong mengenai keuangan. Berarti bidang keuangan. Jangan memulai bisnis sesuatu yang kita nggak punya skillnya. Itulah yang disebut beresiko tinggi. Oh, Oke. paham. Exactly. Ya, Ya, jadi yang ada dulu, yang ada. Apakah bisnis kita harus punya uang banyak? Enggak. Bisnis nggak harus punya uang banyak. Bisnis bisa mulai dari hanya sekedar 1 gelas kopi. Kalau Bapak Wow. Ibu mau tahu sedikit ceritanya Sinar Mas Group, Pak Eka itu memulai bisnis hanya dari beberapa cangkir kopi bisa jadi perusahaan raksasa seperti itu. Wow. Ya, Jadi konglomerasi. bisnis itu Ya. nggak harus punya uang banyak. Jadi kita punya uang 100.000, ya kita bikin makanan, kita jual besok jadi 150.000, 50 Ya. kita ambil, 100-nya kita pakai lagi, tiap hari kita tambahin, Dikembangkan terus. Iya. Ya. Ya, Bu, berarti Ya. ini rupanya memang kompleks banget ya. Ya. Diperlukan bukan cuman wawasan yang luas, tetapi juga kemauan, keuletan bekerja ya. Nah, bagaimana dengan misalnya pada saat ini bisnis-bisnis yang lagi dalam kondisi terpuruk nih, Bu? Dalam kondisi Ya. COVID nih. Ya, jadi Ya. istilahnya kan tadi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang mau bekerja. Tetapi Ya. nggak bisa dipungkiri atau anak-anak Tuhan yang sudah menonton acara ini, mereka mengatakan, saya udah mulai bisnis nih. Udah mulai 5 tahun yang lalu. Terus terganggu. Business was very good. Misalnya Ya. tadi Ibu berkata di Bali banyak toko-toko, hotel, restoran yang tutup. So what Ya. are we supposed to do? Apa nih pada waktu lagi stuck kena COVID nih, sehingga bisnis macet mau nggak mau nih. Gimana Bu? Ya, kita perlu tahu ya Pak, Tuhan kita itu Tuhan yang suka untung ya. Ya. Dari mana kita tahu? Maksudnya gimana lihat itu, ya, Bu? Matius 25 ya, sama Lukas 19 mengenai orang-orang yang dikasih talenta. Oh, iya. Dia marah kan waktu impas kan, marah kan? Ya, Ya. ya. Dia nggak mau. Jadi kalau Anda mau bisnis bersama Tuhan, jangan takut rugi.
Karena I Tuhan see. kita pasti akan bikin Anda untung dan kita kerja untuk untung. Mantap. Mindsetnya mesti jelas dulu, nggak ada rugi, jangan takut gitu ya. Mantap. Tadi Bu Debbie bilang kalau rugi-rugi awal itu bukan rugi, itu namanya waktu. Karena bisnis itu biasanya, makanya saya bilang 1 sampai 5, yang besar 1 sampai 10. Contoh, kalau ada perusahaan keuangan, asuransi masuk ke Indonesia, mereka di awal-awal tuh pasti belum ngambil untung Bu, 10 Ya. tahun. Ya Hotel juga pasti. gitu. Ya. Saya rasa dalam hal banyak sekali ya, organisasi-organisasi pun seperti itu memang ya juga. Ya. Ya. Ya, tapi dalam pebisnis kecil UMKM itu kita bisa cepat untung sebenarnya Pak. Jadi semakin kecil bisnisnya semakin cepat sebenarnya. Oh gitu, karena I fixed see. cost-nya Iya. kecil mungkin ya, Iya. lebih mudah Karena diatur. masih kecil. Tapi kalau udah mulai besar biasanya malah jadi semakin besar modalnya semakin lama baliknya. Oh, I see. Oke, Got it. Nah, tentang Got it, pertanyaan ya? tadi Bu, pada waktu ada serangan nih, ada unexpected events, macam kayak COVID, kayak bencana alam, terus what to do gitu? Ya. Saya pengen ajak Bapak Ibu semua untuk selalu aware gini loh. Kan sekarang lagi susah kan? Iya. Lagi istilahnya situasi, kalau kita bilang ini bukan hal yang mudah dan ke depan akan lebih susah. Kalau kita baca Alkitab akan lebih susah. Benar. Wow. So what should we do? Ya. Nanti lebih susah. Sekarang kan baru rada susah. Jadi sekarang kerja karena Oh, ini nanti baru lebih rada susah ya, teman-teman sekalian, ini baru rada susah nih teman-teman. Iya, iya. Wow. Ini kan Nanti baru lebih susah. Iya. Artinya ketika keadaan sudah lebih susah, kita sudah bisa dapat untung. Wow. Oke. Nah, sekarang kita yang suffer, kita sekarang yang nggak punya duit. Karena kemarin lagi enak main-main kan? Aha. Iya. Jadi sekarang udah mulai Ya. susah, dia susah kan? Tapi coba yang kemarin kerja, sekarang udah punya duit. Ah, Ya. Nggak semua juga Pak. Walaupun ada bisnis yang gocang-ganjing, tapi orang-orang yang dari kemarin udah kerja, mereka masih ada simpenan Pak. Benar, ya bisa jadi kemarin itu semua hasilnya disia-siakan, dihambur-hamburkan, nggak ditabung gitu kan ya. Sekarang pandemik baru sadar gitu. Iya. betul. Jadi nggak ada yang terjadi secepat kilat, itu terjadi semua pelan-pelan. Ya. Nanti kalau kita baca Alkitab itu tambah susah. Mau kerjanya kapan? Mau bisnisnya kapan? Nah, sekarang. Iya. Sekarang bisnis itu ada 3 macam Pak zaman sekarang. Ada bisnis yang sifatnya tuh adalah U ya. U itu kemarin begitu pandemi dia turun, terus flat, nggak naik-naik nih, belum naik-naik. Nah jangan bisnis yang itu. Oke. Oh, oke. Karena itu nanti naiknya masih lama. Jadi dia U. Iya. U ya. Terus Jadi ada kita satu cari lagi, yang apa? Yang V. Yang P, turun langsung naik. Wow. Bisnis apa Ada itu, Bu? beberapa. Banyak makanan naik Bu. Oke, ya. Karena orang bisa nggak beli barang yang aneh-aneh semuanya stop, tapi tetap Ya. harus makan gitu Ya. kan ya. Ada dua sektor yang bisa naik di zaman sekarang. Sebenarnya 3 sih, tapi 3 itu kalau teknologi everybody know lah ya. Ya. Tapi yang kedua ini banyak orang yang nggak tahu. Sekarang orang cuma ngeluarin uang buat 2 Bu, makan sama sehat. Iya benar. Sama Benar, pulsa, benar. Bu. Semua Iya, pulsa masuk di teknologi. Oh iya, Iya. oke. Iya. ya, teknologi makan sehat. Tapi kan teknologi bisa dibilang kalau makan sama sehat itu sekarang orang boleh keluar uang. Nah, semua bisnis yang ada hubungannya sama makanan sama sehat, you can do it now. Oh. Oke. Nah, berarti termasuk apakah ini perusahaan-perusahaan yang sudah eksis nih? Nah, apakah mereka harus meredefinisikan bisnis mereka kembali? Cocok nggak nih? Apakah kita harus beralih ke usaha lain atau gimana nih Bu? Ya kalau perlu diversifikasi kan ya. Jadi kalau selama ini udah jualan busi, nah waktunya jualan vitamin C gitu loh. Ya simpelnya. Jadi kita mesti jeli, namanya pebisnis dia kan jeli. Sektor apa yang jalan? Contoh sektor pertanian juga jalan. Ayo kita Ya. pulang kampung kita nani kan. Makanya sekarang semua orang kan nanam sayur, hidroponik, Benar ya itu kan? benar. Betul. Heeh. Itu jalan. Ya. Jalan. Jadi jangan takut. Karena gini, di dalam dunia ekonomi, di dalam dunia bisnis, semua yang naik akan turun. Semua yang naik akan turun. Oke. Dan semua yang turun akan naik. Oke. Wow. Ya, cuman istilahnya tinggal nafasnya panjang atau enggak nih? Iya. Makanya Ya. penting banget hubungan sama Tuhan supaya dapat hikmah. Tuhan bilang kerjain A. Kayak saya dulu. Saya kan nggak ngerti dunia insuran dulu Pak. Tapi saya tahu banget Tuhan suruh saya ke sana. Saya kerjain. Orang mau ngomong apa, mau menghina. Saya tahu saya dapat itu dari Tuhan. 17 tahun kemudian, tepatnya makanya hari ini saya senang banget sukacita. Karena sebetulnya bulan November ini saya dapat visi dari Tuhan. Personal ya. Bahwa now you start to coach small business people. Wow. Kamu sekarang coaching small business people. Jadi
wow, saya langsung, ya ampun, thank you ya Tuhan, saya dapat kesempatan untuk bisa berbagi seperti ini. Nah, kenapa saya punya hati untuk membantu orang-orang yang memulai bisnis dari kecil? Karena seandainya mereka dibimbing dari awal, mereka bisa lebih cepat, Pak. Jadi mereka punya mental itu nggak kayak roller coaster. Karena kan bisnis itu kita butuh teman sebenarnya, Betul, apalagi setuju. kalau dia sendiri gitu ya. Nah, jadi buat Anda yang mau start bisnis, tadi Pak Daniel pertanyaannya adalah apa? Pertama, dapat ide. Dapat ide. Dapat ide dulu. Mm-mm. Pasti ada idenya. Tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya ide saya bisa bikin nasi goreng pakai menu andaliman dari Medan yang enak banget. Aku mau jualan itu karena nggak ada yang jual. Tuhan Ya. kasih ide. Kasih ide misalnya, oh saya jago banget nih bikin kue. Kue saya ini nggak ada yang bikin karena saya bisa modifikasi. Itu ide. Atau seperti saya dapat ide dari teman. Tiba-tiba kan ada juga networking bisnis ya Pak. Terus temen ngajak, ikut saya yuk bangun bisnis di network, kita bangun jaringan bareng karena sekarang dunia kesehatan lagi booming nih. Itu juga sebuah ide yang dapat dari teman. Ya. Jadi nggak harus selalu kayak wah harus bikin kayak Amazon. Enggak, sederhana aja dulu karena siapa setia dengan hal yang kecil lama-lama akan menjadi besar. Amin. Ya. Jadi istilahnya dream big but start now gitu ya, start small gitu ya. And do it now. And do it now. Oh. Menarik banget, Jadi, menarik banget. dapat ide dulu kan. Nah ide ini biasanya udah ada di dalam hati, dan heran banget nggak hilang-hilang. Gitu. Cuman nggak berani melangkah biasanya gitu. Nggak berani melangkah. Terus tiba-tiba lagi ngobrol sama suami nyebutin ide itu. Ih, kok dia ngomongin ide itu? Jangan-jangan Tuhan lagi ngulangin. Terus ketemu temen di lagi sel group ngomongin mengenai ide itu. Nah itu biasanya Tuhan kalau kasih kita ide, ditaruh dulu, ada waktunya dan diulang-ulang. Nah itu biasanya dia. Nah, ide ya. Kemudian setelah dapat ide, Bapak Ibu mesti doing searching. Jadi research ya. Oh, misalnya sekarang yang jual donat ada berapa macam? Yang laku yang kayak mana? Research dulu. Nah, itu step kedua adalah belajar. Belajar dulu dari orang-orang. Kita lihat, oh kenapa sih Dunkin Donat itu sekarang kok dia naik lagi? Karena dia ternyata modifikasi. Terus kita lihat, kok orang Indonesia ini senangnya donatnya itu yang glossy ya. Nah kita lihat seperti apa yang kita bikin research kecil-kecilan. Gitu. Jadi jangan kayak orang yang percaya diri banget gitu, nggak mau belajar sama orang lain. Anda harus research. Nggak boleh bilang pokoknya ini bisnis, ini buatan saya. Kalau lu mau beli, kalau enggak usah beli gitu. Enggak ada yang beli ya, kayak gitu ya. Alright. Ya, kalau pebisnis kita harus research, kita harus belajar. Saya juga dulu gitu, waktu saya mulai bisnis di dunia keuangan, saya ke Amerika Pak, saya belajar. Saya lihat, oh jualannya gini, oh caranya gini. Anda lalu, oh ya aku mau bikinnya gini. Alright. Nah nanti setelah kita dapat ide, terus kita research, kita mulai planning. Oke, sekarang saya jualannya itu misalnya seminggu sekali. Alright. Ya. Dan saya sangat menyarankan Bapak Ibu yang lagi employee nih, yang tidak mengganggu bisnis Anda pakai waktu di luar bisnis, jangan biasa dengan satu sumber income. Oh oke. Kenapa Bu? Ya, Sebentar Bu, nanti jangan dijawab dulu Bu Esra, sebentar ya. Kita mau masuk jawaban doa dulu. Nanti kita akan minta Ibu untuk menjawab di segmen berikutnya. Nanti Ibu jawab setelah break ya. Oke. Nah pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab nih yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Good News Program. Akhirnya terjadi terobosan dalam ekonomi kami. Suami saya akhirnya mendapat pekerjaan yang baru setelah 3 bulan menganggur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Masih memberkati. adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami loh di nomor telepon yang tertera atau juga melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya percaya bahwa sebenarnya menjadi seorang businessman ataupun businesswoman itu akan lebih bagus dilakukan kalau Anda secara pribadi tahu bahwa itu adalah panggilanmu. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas.
Masih bersama kami dalam Good News program Coaching Small Business. Lanjut kepada Bu Esra Manurung. Bu Esra, waktu kita nggak banyak tapi bisa dirangkumkan gitu Bu untuk step-step berikutnya. Ya, tadi kan Ibu istilahnya kenapa harus punya 2 sumber pendapatan. Oh gitu. iya. Ya, Ibu bisa unmute dulu nih. Ya. Udah. Oke. Kenapa kita harus melatih diri kita punya beberapa sumber pendapatan? Supaya suatu hari ketika waktu Tuhan atau kairos Tuhan sudah datang, kita naik level, kita udah siap-siap. Dan usahakan itu tidak mengganggu waktu kerja, karena kita harus jujur. Kalau dibayar sampai jam 5, ya kerja sampai jam 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya tadi Pak, setelah kita punya ide, kita research, maka yang perbedaan dari penjual dan pebisnis adalah sistem. Jadi pebisnis ini mereka sudah menciptakan sistem di mana kalau dia nggak ada, bisnisnya jalan. Benar. Oh, Nah, inilah bedanya antara penjual dengan pebisnis yang sangat signifikan. Jadi sistem itu apa? Kita punya tim. Punya tim. Timnya siapa nih? Suami, anak, misalnya ya di rumah, kecil-kecilan, adik, kakak. Siapa yang jadi marketingnya? Kita udah plot dulu. Oh, ntar adik saya yang penjual, suami saya yang bikin desain. Kita bikin nama, kita bikin lokasi, kan harus ada alamat, lokasinya ada, namanya dan logonya. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi yang paling penting, kalau saya nggak ada, gimana supaya bisnis saya ini jalan? Itulah sistem. Wow. Nah, jadi sistem itu kita set up dari awal, pelan-pelan. Jadi misalnya mamanya ke Bali, anaknya tahu nih, oh ini tinggal dipanasin, kalau ada yang beli, packingnya kayak gini, udah diatur sama dia sistemnya, Bu. Mantap. Seorang pebisnis tidak akan membiarkan semuanya itu tergantung kepada dia, walaupun tanggung jawab ada di bahunya dia. Dan semakin dia bisa menciptakan bisnis itu tanpa dia jalan, berarti bisnis itu jalan. Wow, berarti itu bisnis yang sangat istilahnya sustain dan punya potensi untuk sangat berhasil ke depan. Jadi selama bisnis itu tergantung sama kita sebagai founder, berarti kita belum bikin sistemnya. Nah, nanti kita masuk kepada coaching yang berikutnya lebih dalam, itu mungkin langsung dengan pebisnisnya ya. Di coach gimana setup bisnis, tergantung bisnis dia apa. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir nih, kita cuma punya 1 menit dengan Ibu. Sampai tahap manakah seseorang pengusaha baru itu harus melegalkan perusahaannya dan kemudian harus mulai membayar pajak? Karena membayar pajak ini juga sempat disindir dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus membayar pajak. Silakan Bu. Ya, bisnis kan bisa ada 2, pakai badan hukum dan nggak pakai badan hukum. Jadi kalau bisnis yang belum pakai badan hukum, kita kan masih bilang home industry. Ya, home industry itu kan kita akan melaporkan kan pajak kita Pak setiap bayar SPT. Jadi kalau ada tambahan kan udah ada laporannya Pak di situ. Ada dong tambahan dari penjualan masukin di SPT kita. Kita bayar kepada pemerintah. Tapi kalau kita udah mau pakai badan hukum itu lebih rapi. Gimana imannya, gimana keyakinannya. Tapi sebenarnya kita bisa melaporkan side income kita di SPT yang kita bayar setiap tahun. Alright, jadi ini adalah rupanya bagian daripada tanggung jawab moral pribadi ya. Untuk ikut membangun bangsa di mana Tuhan tempatkan saudara gitu ya. Alright, puji Tuhan. Nah, apalagi? Ada pertanyaan lagi? Thank you Bu Esra. Thank you ya Bu Esra. Jadi kalau pemirsa merasa masih ada yang kurang nih, masih ada yang kurang ngerti ya kan. Nah, itulah fungsinya nanti kita bisa minta di coaching sama Bu Esra Manurung lebih lanjut gitu. Ya, tentunya kami sangat berterima kasih Bu Esra sudah meluangkan waktu di tengah-tengah Ibu lagi ada di Bali. Tentunya salam untuk suami juga, dan kita berharap nanti akan ada perjumpaan-perjumpaan di Good News program berikutnya bersama dengan Esra Manurung. Oke? Tuhan memberkati. Thank you Ibu. Puji Tuhan. Ya. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda nih? Kami berharap bahwa apa yang tadi disampaikan sudah menjadi berkat buat Anda. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan ya. Kita baca bersama-sama dari Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 31. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas kepada kita, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Lalu ayat 30 sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi ini adalah bagian yang sangat kita perlu ingat, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat bijak. Dia mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk membuat planning atau perencanaan yang matang. Saya percaya menjadi seorang pebisnis atau seorang pengusaha ini adalah suatu niat yang sangat mulia.
Bahkan saya percaya bahwa sebenarnya menjadi seorang businessman ataupun businesswoman itu akan lebih bagus dilakukan kalau Anda secara pribadi tahu bahwa itu adalah panggilanmu. Ya, sehingga ini adalah bagian daripada fulfilling God's plan in your life. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kamu cuma ikut-ikutan, udah deh, nanti resiko kegagalannya akan sangat besar sekali. Apalagi kalau Anda cuma istilahnya hanging on the thread, bertahan bertahun-tahun, kemudian 10 tahun, 15 tahun, kemudian usia udah nggak terlalu muda lagi, Anda harus balik lagi dari awal. So it's going to waste a lot of time. Dan nama Tuhan gak dipermuliakan. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini bukan saja untuk dapat cuan atau untung. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita survive di masa-masa sukar seperti ini. Kemudian kita mendapatkan yang terbaik daripada setiap kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Kita menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita kemudian belajar daripada para pakar seperti dengan Ibu Esra Manurung atau dengan coach-coach bisnis lainnya. Dan pastikan mereka mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita di-coach dengan orang yang punya values atau nilai, kepercayaan atau cara pandang tentang visi dan kehidupan ini yang mirip dan setara, maka kita akan diajarkan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam bisnis kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kami berharap melalui Good News Program akan ada orang-orang, para pemirsa sekalian yang dibangkitkan menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Hari ini mungkin Anda akan berusaha untuk memulai satu bisnis kecil-kecilan. Bisnis rumah tangga, home industry atau apapun juga. Tetapi kalau Anda lakukan dengan tekun, Anda lakukan dengan bijak dan sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan ajarkan dan kehendaki. Lihat 5 tahun, 10 tahun lagi. Jangan-jangan di antara pemirsa Good News Program akan ada pengusaha-pengusaha besar yang luar biasa. Jangan lupa untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Memberikan laporan-laporan melalui Good News Program dan bahkan memberikan bantuan kepada orang-orang lain yang kekurangan. Amin. Sehingga Anda pun bisa berbuah, Anda bisa dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya, membangkitkan pengusaha-pengusaha baru yang dulunya seperti Anda. Got it? Anda diberkati? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Terutama mereka yang merasa dan percaya ada satu panggilan untuk menjadi pengusaha. Mari teman-teman sekalian, engkau yang tahu bahwa acara ini sudah menjadi berkat buat Anda dan Anda tahu bahwa Anda dipanggil Tuhan untuk step up menjadi pengusaha. I bless you. Kami memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan menyertai, engkau tidak ditinggalkan dan bahkan engkau dibela oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah juga engkau yang mengalami kesukaran dalam bisnismu. Kami berdoa biarlah ada hikmat-hikmat baru. Ada penyertaan Tuhan dan keberanian untuk engkau bahkan berubah arah atau membuat strategi ulang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima pemirsa sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan pemirsa, inilah akhir dari Good News Program hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. memberkati.